Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Saya senang sekali boleh kita berjumpa dalam ibadah-ibadah khotbah-khotbah yang ada, terus pengajaran setiap hari Kamis, juga setiap hari Minggu. Nah, pada tanggal 29 Agustus 2021, jam 8 pagi hari Minggu, seperti biasa, kita akan bersama-sama mendengar khotbah Minggu. Saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita menyembah Tuhan senantiasa. Saudara Tuhan, dalam beberapa seri kita sudah belajar ada 3 orang yang namanya ada di Alkitab tetapi tidak pernah diangkat menjadi hakim. Kali ini kita akan belajar satu orang yang sangat berbakat, berpotensi luar biasa, tapi kehidupannya tidak menjadi dampak apapun. Jangan lupa hari Minggu kita akan ketemu. Terima kasih buat setiap dukungan yang boleh kami terima sampai hari ini. Apapun itu, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengidentifikasi satu persatu, tapi saya percaya bahwa mata Tuhan senantiasa memperhatikan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah, doa kami sekalian, satu tim, biarlah Bapak Ibu sudah diberkati senantiasa. Sampai ketemu tanggal 29 Agustus, Tuhan Yesus memberkati. Karena ada kesalahan dalam perhitungan, oleh karena itu perlu ditambahkan 3,5 di sini. Nah, bagaimana cara meninggalkan 3,5? Harus menyelipkan 2 cerita Paskah. Sampai sini, Bapak Ibu, apakah bisa jelas? Setelah jelas, baik, saya akan melanjutkan. Jadi kita sekarang sudah punya yang namanya kitab, sudah tersemat ada Yohanes 6 ayat 4 sebanyak 8 kata dalam bahasa Inggris. Dengan masuknya Yohanes 6 ayat 4 ini, maka pelayanan Tuhan akan menjadi panjang. Nah, kita lihat yuk, bagaimana cara memandang ini betul atau salah. Nomor 1. Kalau betul bahwa dari Yohanes 2 ke 5 itu adalah setahun, kan Paskah dan Paskah. Yohanes 5 dan 6 itu adalah Paskah lagi, kan tadi Paskahnya dibikin 4 ya, Bapak Ibu, masih ingat ya? Ada tonggak Paskahnya kan adalah Yohanes 2, 6, 12, Eusebius memasukkan yang namanya 5. Yang tadi saya bilang bahwa ini adalah perayaan Pentekost Sahut itu loh Bapak Ibu. Nah, ini ternyata diganti menjadi Paskah oleh Eusebius. Ini jadi Paskah, ini Paskah, ini pasti Paskah, ini sudah pasti ya, sudah pasti saya berikan tebal, sudah pasti. Dia kasih ini Paskah dan ini menjadi Paskah. Dengan ada 4 Paskah begini, maka perayaan Yesus di-extend, diperpanjang. Masalah utama kalau menambahkan Paskah di sini ini berarti ada kehidupan pelayanan Tuhan Yesus dari Yohanes 2 ke Yohanes 5 1 tahun itu cuma bikin mujizat sekitar 1 atau 2 kali. Kalau Yohanes 5 sama ke-6 ini juga adalah setahun, kan Paskah itu Paskah ya, berarti ini betul-betul ada peristiwa yang hilang di sini. Bahkan kalau ini Paskah sampai Paskah di sini, jumlah mujizat dan pelayanan Tuhan terlalu sedikit yang ada di sini. Jadi sepertinya kalau ada Paskah yang dibikin 4 seperti ini berarti adalah ada kejadian-kejadian dalam Injil yang tidak dicatat oleh Yohanes dan oleh ketiga penulis Injil sinoptik lainnya. Ya, jadi berarti ada 2 kemungkinan. Tidak dicatat atau penulis 4 Injil itu menganggur. Kalau saya bilang Tuhan menganggur, nggak enak Bapak Ibu. Karena ini Tuhan, ya, jangan. Yang 4 ini. Jadi 4 ini mungkin menganggur tidak catat apa-apa. Atau memang tidak dicatat. Atau kelewatan. Tapi masalahnya adalah di tempat yang lain, 4 penulis ini
seia sekata untuk beberapa pelayanan Tuhan. Termasuk yang namanya baptis, memberi makan 5.000, kemudian kematian Tuhan, mereka sepakat. Kenapa bisa tiba-tiba mereka bisa kehilangan waktu di tempat ini? Jika ini betul-betul ada Paskah, maka ada tempat yang bilang Bapak Ibu di sini. Yang berikutnya adalah, yang keempat adalah, bagaimana kita mengaitkan logika kita dengan pendapat dari bapak-bapak gereja, Bapak Ibu. Yang tadi ada sekitar 15 orang itu belum yang lain lagi. Yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah 1 tahun plus minus. Kalau yang kita tadi dari awal kita tulis semua setahun itu, ya saya pikir itu oke, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, mungkinkah ada peristiwa yang nggak dicatat? Kalaupun mungkin, bagaimana 4 orang itu kehilangan semuanya? Harusnya kan kalau ada yang catat satu, yang lain bisa membackup, memberikan masukan, sehingga bisa tercover semuanya. Tapi kelihatannya keempatnya mencatat secara mirip. Ini yang kita juga pertanyakan. Apa mereka menganggur atau lupa catat? Itu juga menjadi pertanyaan. Karena selama ini mereka selalu menulis secara bersamaan, berdampingan, dan urut dengan timeline yang ada. Ditambah, jangan-jangan ucapan Bapak Gereja yang 15 orang, plus minus 15 orang ini, salah semua, versus dengan Eusebius. Bapak Ibu, yuk kita akan lihat bagaimana akhir dari kisah ini. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat 4 itu aslinya bagaimana? Kalau memang ada di manuskrip awal tulisan dari Rasul Yohanes, kita nggak boleh buang. Bapak Ibu harus percaya bahwa pelayanan Yesus lebih dari setahun. Tetapi kalau itu adalah sisipan, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa ini sebenarnya sebuah hal yang kita bisa pertimbangkan. Saya nggak bilang Anda harus segera mencoret, Bapak Ibu. Renungkan sebentar. Saya mengajak Bapak Ibu, nah setelah kita membaca kitab Yohanes dengan Alkitab to Alkitab, sekarang kita akan membahas seorang bernama Frederick Henry Ambrose, namanya panjang nih Bapak Ibu, Scrivener. Ini pada tahun sekian, dia seorang dokter, Bapak Ibu, dokter teologi. Dia menemukan sebuah tulisan Yunani, manuskrip Yunani, Greek manuskrip, jadi tulisan dalam bahasa Yunani, manuskrip yang diberikan nomor adalah nomor 472. Yang ditemukan pada sekitar abad 11 AD di Konstantinopel, Bizantium, Turki. Ini tulisan ini ternyata dalam manuskrip itu Yohanes 6 ayat 4, Bapak Ibu, itu tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nah, tulisan ini sekarang Bapak Ibu bisa dapatkan, ini maaf, ini abad ya. Ini bukan 11, kalau 11 kan berarti. Ini ada di sebuah perpustakaan yang ada di London, namanya ada di Lambeth Palace Library di London. Nah, ini dipasang, dikelilingi sama pagar tembok, kokoh sekali, jadi Anda hanya bisa melongok dari kaca saja. Ini ternyata ada ditaruh di Lambeth Palace
London. Tulisan yang ternyata ini adalah jadi manuskrip lama yang itu dalam bahasa Yunani yang ditemukan di abad 11, dikasih kode 472, entah tulisan pada abad keberapa, tapi ditemukannya pada abad 11, itu ternyata Yohanes ini tidak pernah ada. Nah, ini adalah pertimbangan yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kita melihat secara Alkitab? Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Ini Bapak bisa screenshot. Masalah pertama adalah ternyata sangkaan bahwa ini adalah sebetulnya sisipan. Di manuskrip 472 ternyata tidak pernah ada. Jadi langsung dari Paskah Yohanes 2 ke Yohanes 12, Paskahnya itu ada 2 kali. Sisipannya yang berbentuk adalah Yohanes 6 ayat 4, ini ternyata adalah sisipan. Yang kedua ternyata adalah yang tercatat Yohanes 5, di mana ada hari raya orang Yahudi sehingga Tuhan harus ke Yerusalem, ternyata ini betul ada di tulisan Injil Yohanes. Betul ada. Betul ada. Betul ada di sini. Jadi kalau warna hijau, ini berarti sah ya Bapak Ibu, ada. Tetapi tidak pernah ditulis ini menjadi Paskah. Dan Eusebius mengatakan bahwa ini adalah Paskah. Tadi kita sudah belajar bahwa ini sebetulnya adalah perayaan 6 bulan Sivan atau yang namanya adalah Pentecost atau Safut. Nah, ini warna merah ini berarti adalah kerjaannya Eusebius. Sampai sini apakah Bapak Ibu bisa menangkap? Oke. Kita sudah bahas dari kitab Yohanes, kita sudah membahas dari temuan-temuan non dari Alkitab. Sekarang saya akan tutup kembali ceritanya dengan membahas bagaimana pembuktian Alkitabnya. Bahwa meyakini bahwa cerita yang warna merah ini betul-betul adalah hal yang sebetulnya tidak bisa ada di situ secara pola pikir Yahudi. Oke? Nah, yuk kita lihat Bapak Ibu. Saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Biarkan saya di sini dulu. Yohanes yang ke-6. Kita sudah melihat banyak cerita tadi bahwa setelah Tuhan memberi makan 5.000, kita tahu bahwa kita sudah bahas tadi, disinilah ada pemberian makan 5.000 orang. Yohanes 6. Alkitab berkata, saya baca dari kita yang pertama dulu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 3. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Jadi pada ngasih makan ini dimulai dengan Tuhan naik ke sebuah gunung yang tinggi. Naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan dia mau kasih makan orang. Nah, Alkitab berkata, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Bapak Ibu, kita lihat sebuah logika. Yang pertama, Paskah sudah dekat. Paskah sudah dekat, harus pergi ke Yerusalem. Pertanyaannya adalah, dari mana Tuhan hari itu? Dia dari Galilea. Jadi dari Galilea harus pergi ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Jalan kaki, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya naik mobil atau naik angkutan pakai sikil, mersikil, Bapak Ibu ya. Kaki. Nah,
Dari Galilea ke Yerusalem, kemudian Paskah sudah dekat, Tuhan naik ke atas gunung. Pertanyaannya, berapa hari naik ke atas gunung? Kan Paskah sudah dekat. Ingat, semua orang Yahudi, kalau Paskah harus meninggalkan semua acara agenda pribadinya dan harus ke Yerusalem. Sedangkan Tuhan Yesus dari Galilea sebelum ke Yerusalem akan, warna merah berarti sebuah sangkaan ya, akan mampir dulu naik ke gunung, dari gunung baru ke Yerusalem. Paskah sudah dekat, naik ke atas turun lagi. Anda pasti bilang gini, itu Pak sehari kan bisa. Ya itu kalau zaman sekarang Bapak Ibu. Gunungnya kan dekat Pak, saya kalau ke Israel juga naik bis, naik ke Temple Mount, Bukit Bait Suci, ke tembok ratapan, naik bis jalan sedikit nyampe Pak. Bapak Ibu, yang namanya Yerusalem itu dihancurkan dan dibangun 26 kali. Diuruk terus dihancurkan, diuruk, dibangun. Akibatnya apa? Dulu Tuhan tuh naik ke atas bukit untuk berdoa. Sekarang bis keluar langsung tempatnya ada. Kenapa? Karena sudah diuruk terus. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya Dome of Rock yang kubah berwarna emas. Di dalamnya ada batu besar tempat Abraham akan mempersembahkan Ishak. Itu waktu Abraham sama Ishak naik ke atas puncak gunung. Sekarang, dari jalan raya, dekat sekali. Kenapa bisa? Ya karena sudah diuruk, dibangun, dan diuruk, dan dibangun. Pertanyaannya adalah kembali kepada gambar. Kalau Tuhan itu naik ke gunung, lalu bikin mujizat, habis bikin mujizat, sepakat Bapak Ibu, yang namanya 3 penulis, Markus, Matius, Yohanes, mengatakan Tuhan berjalan di atas air. Harusnya dari Galilea ke gunung, ke Yerusalem, Bapak Ibu. Lalu ke atas air dan kembali ke Kapernaum. Kalau Anda membaca kitab Yohanes, kembali ke Kapernaum. Ada jalan atas air, dan yang menarik adalah, kalau Tuhan itu kemudian tidak ke Yerusalem di masa Paskah, ke masa Paskah kok malah mujizat mungkin bisa terjadi. Tapi kalau dekat dengan Paskah, Alkitab mencatat kitab Yohanes, Paskah sudah dekat, Tuhan itu pasti berangkat ke Yerusalem. Bahkan 6 hari sebelum perayaan Paskah, Tuhan sudah bergerak ke sana. Ini, Tuhan bergeraknya malah naik ke gunung. Dan ingat, naik ke gunung dan turun lagi, itu butuh waktu, Bapak Ibu. Dan ingat, setelah naik gunung, kemudian turun lagi, kemudian dia ke Yerusalem, kembali, ada waktu yang sedikit unik. Kalau Paskah Tuhan tidak ke Yerusalem, berarti beliau bukan Mesias. Karena Tuhan menjamin dengan ucapannya sendiri bahwa dia tidak pernah membatalkan Torah, dia datang menggenapi Torah. Dan Torah mengatakan orang harus pergi ke Yerusalem pada saat Paskah. Ini sebuah pertanyaan yang menarik. Lalu, bagaimana mungkin mau Paskah mau datang, kenapa Tuhan naik ke gunung? Dan kemudian malah setelah itu banyak pelayanan. Anda mungkin berkata, ya Tuhan kan diurapi, bisa dong, seperti yang namanya Elia, dibawa Roh Kudus tiba-tiba naik lalu turun. Oke, pertanyaan kedua. Murid-muridnya adalah orang Yahudi. Harus ikut Tuhan Yesus. Pilihannya setelah Tuhan mungkin setelah memberi makan tidak mau ke Yerusalem, muridnya ke Yerusalem. Intinya murid-murid pun melanggar. Kalau Tuhan melanggar ini, berarti kata-kata yang firman Tuhan katakan dipertanyakan kembali. Ini adalah pola pikir dari Alkitabnya ya Bapak Ibu ya. Sampai sini, apakah bisa ditangkap? Saya sudah memberikan pendapat dari sisi timeline kitab Yohanes. Saya memberikan pendapat dari sejarah yang ada, yaitu Eusebius. Yang ketiga, saya memberikan sebuah bukti tertulis. Tidak ada satu di sini, Bapak Ibu ya. Nanti tunggu kalau ke London baru difoto, Bapak Ibu. Karena sulit foto tersebut. Dari Dr. Frederick Schaffner. Yang berikutnya, yang kedua. Bapak Ibu, coba lihat baik-baik peristiwa setelah memberi makan 5.000 orang.
yang menarik adalah Matius dan Markus itu mencatat dua hal yang sama. Matius adalah orang yang ikut waktu Tuhan naik ke gunung. Petrus adalah orang yang ikut naik ke gunung dan menulis dengan tangan Markus. Mereka sepakat setelah peristiwa di mana 5.000 orang pria dikasih makan. Tercatat bahwa setelah peristiwa ini, orang Farisi, ahli Taurat, datang kepada Yesus untuk bertanya dan menekan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah mereka tidak pergi ke Yerusalem? Kalau Tuhan pergi ke Yerusalem saat Paskah, Tuhan tidak di gunung. Tetapi mereka bisa bertemu sama orang Farisi. Karena Farisi sama Taurat tidak mungkin, Bapak Ibu, mustahil dalam Paskah keluar Yerusalem. Mereka akan stay di Yerusalem, tinggal Yerusalem. Tidak ada orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama keluar dari Yerusalem, tidak pernah ada saat Paskah. Mereka ketat yang luar biasa. Kalau Tuhan Paskah ke Yerusalem, ketemu orang Farisi, maka tulisan dari Matius dan Markus itu sah. Tetapi Tuhan gak naik ke gunung. Kalau Tuhan naik ke gunung, pertanyaannya, bagaimana orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat keluar dari Yerusalem untuk mendatangi Tuhan Yesus? Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Ulang-ulang supaya tidak pusing. Kalau Tuhan dari Paskah ke Yerusalem, ketemu orang Farisi, sah. Berarti, tapi Tuhan tidak naik ke gunung. Soal naik ke gunung tercatat, berarti Tuhan naik gunung. Kalau Tuhan naik gunung, pertanyaannya, kapan Tuhan ke Yerusalem? Karena kalau tidak ke Yerusalem, Tuhan berarti melanggar ucapannya sendiri bahwa dia akan menggenapi Torah. Anda mungkin berkata, Pak, mungkin penggenapan dengan cara yang berbeda. Alkitab mencatat nabi seperti aku, kata Musa, itulah yang akan mewartakan banyak hal dan dia yang harus kamu dengar. Sampai sini bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini yang menarik untuk kita sampaikan. Berikutnya. Lalu mungkin Tuhan sebetulnya ya naik gunung Pak, tapi abis itu langsung ke Yerusalem kan bisa Pak. Secepat kilat gitulah. Kayak dibawa sama roh gitu, kayak Filipus bisa. Yuk kita baca Yohanes 6 ayat ke-15. Setelah peristiwa 5.000 orang diberi makan, maka dalam Yohanes ke-6 ayat ke-15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk jadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi setelah naik gunung berhari-hari, selesai dari sana, dia kemudian menyingkir ke gunung. Nah, tadi juga gunung, sekarang gunung. Berarti akan ada kelihatannya dua gunung. Karena kalau Tuhan stay di sini, berarti akan jadi raja, di bawah orang turun jadi raja. Maka Tuhan move ke bukit. Ingat, Bapak Ibu jangan khawatir, karena Yerusalem itu adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh 7 bukit. Disebut dengan nama gunung juga sebetulnya. Pindah. Nah, pertanyaannya kalau ini sudah pindah ke sana dan akhirnya mencatat seperti ini, kapan Tuhan ke Yerusalem? Ini menjadi unik, makanya dari awal saya katakan bahwa Yohanes 6 ayat 4 itu sebetulnya agak sedikit tidak masuk akal. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta Bapak Ibu karena ini adalah firman Tuhan. Nah, sampai sini Anda sudah bisa melihat paparannya. Lalu bagaimana kita mau menyatakan ini? Nah, Bapak Ibu, ini saya akan hapus dulu. Bapak Ibu, kita akan kembali. Baik, kita sudah kembali membuka slide yang berikut. Saya akan bikin sebuah rangkuman saja, Bapak Ibu, supaya cepat. Jadi ini adalah kisah di mana peristiwanya terjadi. Nah,
Ini adalah perayaan Paskah. Saya kasih merah ya Bapak Ibu. Ini Paskah. Seperti tadi, Yohanes yang kedua sebagai simpulan. Yohanes kedua. Kemudian ingat di Yohanes kelima. Ada lagi perayaannya adalah perayaan Shavuot. Yang Eusebius sebutkan sebagai perayaan Paskah. Kemudian ada lagi nanti adalah Paskah itu kembali di sini. Ini adalah tanggal 14, yaitu adalah perayaan Paskah di Yohanes 12. Ini bukan Paskah, jadi sebaiknya saya menggunakan Shavuot, warna yang lebih berapi ya Bapak Ibu ya, supaya tidak menjadi perbedaan. Baik. Ini adalah perayaan yang Yohanes ke-6 itu ditulisnya begini saja, akhir dari musim panas. Oke. Musim panas sudah masuk, berarti setelah ini musim semi, musim panas selesai, berarti di sini pemberian makan terjadi di sini. Ini Yohanes 6. 5 roti ditambah 2 ikan untuk 5.000 laki-laki. Kalau Anda tambahkan ini, ditambah lagi cerita di sebelah ujung, sampai ke sana, wafat di sini. Nah, ditambah lagi, kemudian peristiwa pencurahan ada di sini, Bapak Ibu. Ini pencurahan di sini. Pencurahan. Karena setelah ini Tuhan akan bangkit dan kemudian dia akan bersama dengan murid-muridnya 40 hari lamanya. Masih ingat Bapak Ibu? Bersama muridnya 40 hari lamanya di sini. Nah, dalam 40 hari itu 40 hari, ya. Jadi Tuhan Yesus ada di sini sampai kematiannya. Berapa lama Bapak Ibu? 14 bulan. Ini yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan melayani setahun lebih atau 3,5. Bapak Ibu sudah mendengar pemaparannya semua, pola pikirnya, juga bukti-bukti yang ada. Bapak Ibu bisa melihat. Dan kalau ini kita berjalan, kita tahu bahwa sebetulnya pola pikir preteris, yang kita kenal preteris sekarang, jika bakal dari Eusebius, itu sebenarnya untuk kita adalah sebagai embrio dari preteris. Kita percaya Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan itu semuanya untuk akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum kita selesai, ada satu hal yang enak sekali kita lihat bagaimana untuk menjawab. Sebelum kita selesai, ada sebuah pertanyaan, Pak. Kasih saya satu ayat, Pak, yang meyakinkan bahwa preteris itu salah. Supaya yakin gitu loh, Pak, bahwa ada benar yang saya tahu dengar cerita itu. Orang mengatakan bahwa tahun 70 Masehi penghancuran Bait Allah itu adalah penggenapan dari kitab Daniel. Pak, satu ayat, Pak, supaya saya yakin. Kita lihat firman Tuhan. Matius 24. Supaya Bapak Ibu yakin bahwa semua ini adalah tidak seperti yang disangkakan oleh kaum preteris. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membuka Matius 24. Kita akan lihat ayat yang ketiga. Ini saja satu ayat untuk menjamin bahwa Matius 24 ayat 3 itu adalah betul-betul akhir zaman. Kita baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Apa artinya? Ini adalah cerita eksklusif bagi para murid. Makanya saya percaya Bapak Ibu bilang begini, kok saya ini jadi hobinya bahas beginian ya? Bapak Ibu harus mengerti loh.
bahwa ini adalah sebuah berita eksklusif yang Tuhan berikan kepada para muridnya khusus. Kata mereka, katakan kepada kami, kapan itu akan terjadi? Ini cerita mengenai Yerusalem itu mau dihancurkan loh padahal. Ini cerita ayat 24 ayat yang pertama. Yesus keluar dari bait Allah, ia pergi makan dalam muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah di Yerusalem. Ia berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua diruntuhkan. Matius 24 ayat yang pertama itu mengacu kepada kehancuran dari Yerusalem pada 70 Masehi. Jadi pertanyaannya, bolehkah saya mengatakan bahwa Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang seterusnya itu sudah dipenuhi di sini? Kan Tuhan Yesus berkata, Matius 24 ayat 1 itu akan dihancurkannya, digenapi di sini kan? Pertanyaannya, ayat berikutnya apakah itu juga 70 Masehi? Atau ayat berikut ini adalah untuk akhir zaman sampai hari ini? Saya percaya bahwa itu adalah yang ini. Khusus Matius 24 ayat 3 sampai ke belakang. Itu memenuhi semua zaman. Dari mana Bapak tahu? Jawabannya adalah Matius 24 ayat 3. Oke, kita baca ya satu ayat untuk menjawab semua pertanyaan ini. Dan apa tanda kedatanganmu? Jadi, cerita itu tidak hanya terjadi di tahun 70, tapi sebagai tanda kedatangan Tuhan. Itu yang disebut dengan nama second coming. Bagi orang dunia, ini termasuk di dalamnya adalah pengangkatan bagi orang percaya, sebuah kisah nih. Dan Alkitab berkata, dan apa tanda kesudahan dunia? Kesudahan dunia. Dunianya sudahan, Bapak Ibu. Dunianya sudah. Apa tanda kesudahan dunia? Lah kalau dunia sekarang sudah, pertanyaannya setelah tahun 70, dunia pun belum sudahan, Bapak Ibu. Itu pertanyaan betul-betul adalah untuk ujung dari zaman. Alias akhir dari akhir zaman. Bisa ya Bapak Ibu? Saya ulang. Jadi cerita itu sebetulnya adalah cerita ujung-ujungnya untuk akhir zaman. Buktinya, Yesus menjawab pertanyaan, apa tanda kesudahan dunia? Jadi jawaban Tuhan itu untuk kesudahan dunia. Kalau dunia belum udahan, dia belum mengalami ini. Dan itu juga terkait dengan jawaban dari Tuhan Yesus adalah mengatakan bahwa apa tanda kedatanganmu? Makanya Matius 24 itu adalah cerita sampai ke akhir zaman. Sampai sini Bapak bisa dapatkan? Saya berdoa Yesus menangkap ini semua dengan baik. Dan ketahuilah kalau Bapak, Ibu, dan saya dalam hidup ini ingin sekali untuk bisa bertahan sampai kesudahannya, itu berarti harus disertai oleh Tuhan Yesus. Dan untuk bisa disertai sama Tuhan Yesus, saya akan memberikan dua kata yang ultimate sekali, yaitu adalah amanat agung. Itu Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Jadi amanat agung. Great Commission. Tanpa ini, maka penyertaan Tuhan, janjinya akan berbeda. Ketahuilah, aku sertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Demikian Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih buat anugerah besar kami boleh dapatkan pada saat ini dalam rangkaian yang panjang. Tapi kami percaya kami akan mengerti untuk mendapat sebuah perspektif yang jelas untuk membaca firman Tuhan sehingga iman kami nggak pernah akan digoncang oleh angin-angin yang lain.
Roh Kudus, terima kasih, ajar kami berpegang teguh pada kemurnian dari firman-Mu, ajar kami terus mencari dari firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Berkati semua pemirsa yang menonton tayangan ini, berlimpah-limpah supaya kami lebih lagi untuk mencari Tuhan, haus akan firman Tuhan, terus berpegang pada firman Tuhan, dan terus melakukan seperti yang Tuhan mau kami lakukan hari-hari ini dalam amanat agung. Berkati berlimpah-limpah. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.